Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, debat Bobby dan Edi Rahmayadi ini juga merembet pada isu di mana Bobby dianggap oleh Edi langsung lompat ke menteri. Padahal harusnya menurut Pak Edi itu Bobby itu berkoordinasinya dengan gubernur karena gubernurlah wakil pemerintah pusat di daerah. Tetapi di sini Pak Edi merasa Mas Bobby ini atau Pak Bobby ini langsung lompat mainnya ke menteri dan di sini akan terjadi perdebatan yang seru menurut saya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Oleh karena itu, kami nanti memastikan perencanaan Provinsi Sumatera Utara akan mengikuti perencanaan dari pemerintah pusat yang bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Green energy, green economy, blue economy, bioindustri harus bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, program-program juga pusat yang sudah mencanangkan target waktu menghilangkan kemiskinan ekstrim, targetnya waktu sudah ada 2026. Provinsi Sumatera Utara harus bisa mencapai target yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. Dan setelah perencanaannya baik, baru money follow program. Uang itu harus membiayai program-program. Jangan uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Sumatera Utara. Program itu memang sudah diatur, tidak boleh keluar dari RPJMN. RPJMD Anda, kalau itu disatukan, dia harus saling menjawab. Jadi jangan langsung membuat langsung green energy semua. Keluarkah di RPJMN? Itu satu. Yang kedua, saya tahu Anda sampaikan Anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD. Kenyataan di wali kota saja itu langsung ke menteri, tidak ke DPR. Saya tahu itu karena saya datang ke DPR RI. Di Komisi 5, di Komisi 2, dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi-potensi yang ada. Bukan saya langsung datang ke menteri, tidak ada urusan kepala daerah, bupati dan wali kota langsung ke menteri. Yang ada adalah gubernur. Secara hierarki, bupati dan wali kota harus melalui gubernur. Karena gubernur adalah perwakilan pusat di daerah. Itu ada undang-undangnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih Pak. Tapi setahu saya yang saya sebutkan tadi, yang saya beritahu tadi itu adalah ada program dari Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Itu Pak. Yang berikutnya, makanya kami masukkan Pak ke program provinsi. Baik Pak Edi, kalau tadi Pak Edi sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri, mohon maaf kalau kayak gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edi sebagai gubernur. Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, mohon maaf Pak. Seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya ketemu menteri pas saya jadi wali kota Pak. Mohon maaf sekali lagi. Karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu dan bicara program. Tapi nggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan wali kota Medan, tidak ada kepentingan gubernur Sumatera Utara. Waktu itu yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara Pak. Makanya kalau memang ke depannya kami Pak, kami akan pastikan di sini ada calon-calon bupati wali kota di Sumatera Utara. Kita nanti sama-sama jumpain menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini yang akan kita lakukan ke depannya. Terima kasih. Anda sampaikan Anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD. Kenyataan di wali kota saja itu langsung ke menteri, tidak ke DPR. Saya tahu itu karena saya datang ke DPR RI.
Di Komisi 5 optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Kita sudah pasti tahu, pastinya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya instruksi. Ini yang perlu dicatat. Yang saya pertanyakan, bagaimana menyesuaikan pendapatan daerah kita, Sumatera Utara, saya beritahu 13,5 triliun APBD kita. Jelas 33 kabupaten kota itu sangat sulit dan sangat berat. Kalau itu Pak Bobi dan Pak Surya yang pernah menjadi wali kota dan bupati, apa yang bisa dilakukan? Yang saya mau tidak langsung menghadap ke menteri, tetapi lakukan prosedur dengan benar. Itulah demokrasi namanya. Saya tak mau dengan melangkah-melangkah yang salah. Lakukan yang terbaik. Sehingga dikoordinasikan dengan baik. Beritahukan kepada gubernur. Kenapa gubernur? Karena gubernur adalah wakil pusat di daerah. Jadi kalau wakil pusat di daerah bukan minta tolong namanya. Tetapi agar dilakukan di daerah tempat Anda bekerja. Baik, waktu habis. Baik, terima kasih Pak Edi. Mohon maaf kalau tadi agak tersinggung masalah Bapak minta tolong saya tadi, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf sekali lagi. Tentunya tadi Bapak sampaikan betul. Pemerintah ini berjenjang. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Yang kami pastikan Pak, nanti ke depannya juga mohon maaf ngasih informasi di tahun 2025 nanti, ini sesuai dengan Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentang option pajak, nanti ini kabupaten kota akan dapat porsi yang lebih besar. Dapat porsi yang lebih besar ke depannya dari HKPD nomor 1 tahun 2022. Aktifnya 2025 nanti. Oleh karena itu tadi kebutuhan uang untuk kabupaten kota ini akan bisa lebih terdistribusi yang sesuai dengan yang dihasilkan daerahnya masing-masing. Mohon maaf Pak, kami sangat berterima kasih sekali dengan undang-undang ini. Kenapa? Karena memang selama ini pembagian ini adanya di provinsi. Provinsi punya wewenang ngebagi uangnya kepada kabupaten kota yang mohon maaf, kadang-kadang Pak, mohon maaf, sering dijadikan alat politik juga Pak. Nanti di daerah mohon maaf, misalnya kemarin di 2018 misalnya ada daerah yang Bapak belum sempat menang di kabupaten atau kota itu, uangnya sedikit Bapak transfer ke sana Pak. Aduh, ini yang sering terjadi. Ini dapat keluhan kami seperti itu Pak. Makanya kami sampaikan HKPD ini memastikan distribusi keuangan dari pusat yang dihasilkan dari kabupaten kota masuk ke provinsi akan didistribusikan lebih maksimal, lebih optimal ke kabupaten kota ke depannya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Cukup? Mantan wali kota dan mantan bupati. Saya mantan gubernur. Saya pasti tahu itu. Pembagian yang mengatur adalah provinsi. Sesuai dengan kapasitas apa yang harus dikerjakan. Bukan persoalan politik. Program itu dari bawah. Bukan top down, tapi bottom up. Ini Kota Medan dan Asahan selalu terlambat untuk hal itu. Ini menjadi persoalan. Bukan ada urusan terus Kota Medan dikirim dibagi dengan lebih kecil. Oh tidak. Karena program itu menentukan dana yang harus dibagikan ke daerah. Harus itu dipahami. Jangan salah. Untuk itu banyak-banyak belajar daripada kita berbicara. Jangan disangkut pautkan tentang politik. Yang kedua, pastikan bahwa pajak itu bukan terus demikian. Saat ini 100 hari Presiden sedang mengatur itu. Untuk itu ikuti perkembangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu habis. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, Bapak tadi bicara tentang konstitusi. Kami Pak hari ini masih wali kota dan bupati, lagi cuti aja kami Pak. Mohon maaf karena memang untuk aturan untuk mekanisme pemilihan gubernur Sumatera Utara. Jadi mohon maaf Pak, belum mantan wali kota dan mantan bupati. Yang berikutnya yang Bapak sampaikan tadi
benar sekali yang Bapak sampaikan tadi itu, bagaimana perpajakan undang-undang HKPD ini harus benar-benar bisa ya dipelajari lah Pak. Mohon izin dipelajari tentang opsi pajak tadi. Opsi pajak ini pembagiannya ke daerah akan lebih optimal karena persentasenya sudah ada pembagiannya di situ. Mohon izin Pak Edi, Bapak tadi sampaikan kami ini dulu pada saat Bapak jadi gubernur, kami ini wali kota dan bupati Bapak, Pak. Sering juga ikut rapat bersama Bapak. Sering juga Pak, kadang-kadang kami di absen Pak. Oh ini bupati, di tempat kamu saya dulu kalah loh. Nah, itu yang pernah Bapak sampaikan. Wali kota, di tempat kamu dulu saya kalah loh. Walaupun dulu pas Bapak kalah, waktu Bapak cagup, saya belum jadi wali kota. Ini nyata, ini cerita kisah nyata yang saya alami dan saya rasakan pas jadi wali kota di zaman Bapak gubernurnya. Mohon maaf Pak, terima kasih. Ya itu ya teman-teman, menurut saya ya mungkin persepsi beda-beda, yang dukung Bobi bilang Bobi bagus. Tapi tadi dari substansi debat saya menilai tadi dibilang dananya sedikit nih daerah-daerah yang Pak Edi kalah, tapi karena dituduh politis ya sama Bobi, tapi Pak Edi balikkan lagi ke relnya. Pak Edi bilang ya ini karena program itu kan bottom up ya, dari bawah ke atas. Ya mungkin karena tadi ada 2 daerah yang disebutkan, salah satunya Medan yang sering terlambat. Mungkin terlambat dalam hal mengajukan program-program apa saja yang harus didukung oleh provinsi dan nanti akan diupayakan alokasi dananya. Mungkin itu ya teman-teman kendalanya. Jadi Pak Edi tadi bilang Medan salah satunya yang sering telat tuh. Ya mungkin pengajuannya. Jadi tadi Pak Edi bilang itu kenapa tidak politis, tapi ya itu sesuai program yang diajukan. Ya saya pikir ini sangat-sangat masuk akal dan sangat baik sini penampilan Pak Edi ya. Tapi kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.